Seseorang yang dikalahkan sesuatu, maka dia hamba orang itu. Benar. Kalau kita dikalahkan oleh handphone, dikalahkan oleh gosip, dikalahkan oleh rokok, tanpa rokok kita tidak bisa bahagia. Rokok itu bisa memberikan kepada kita ide, gagasan. Bullshit itu kata almarhum pendeta Dr. Saina Baban. Itu bullshit karena beliau dulu puluhan tahun merokok, sudah jadi pendeta pun merokok. Tapi satu saat dia berkata, "Hai rokok, benda kecil, saya katakan kepadamu, engkau pasti kubinasakan." Wah, mantap itu. Tindakan yang tegas Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Boleh nanti kita bahas di kesempatan lain. Tapi saya mau kasih tahu, saya pernah pulang beberapa puluh tahun yang lalu ke kampung halaman saya. Ketika saya pulang, karena mereka tahu saya pendeta hamba Tuhan, maka orang-orang di kampung itu pun di kampung saya berkumpul datang ke rumah untuk nanyakan berita lah, nanyakan kabar begitu. Dengarkan baik, salah seorang yang datang Bapak Ibu Saudara adalah penatua gereja. Dia datang sambil bicara di ruangan yang tidak terlalu luas, beliau ngepul terus. Saya katakanlah waktu itu, kita harus punya otoritas dan keberanian dong. Aman, tolong dimatikan rokoknya. Beliau langsung nyeletuk, emang salah merokok? Di mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok? Pernah saudara mendengarkan pertanyaan begitu? Di mana di Alkitab dikatakan di mana merokok? Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya buat kalimat perbandingan dengan pertanyaan itu. Di mana di Alkitab dikatakan dilarang kencing di pinggir jalan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu berarti boleh buang air kecil di pinggir jalan. Begitu. Di mana di Alkitab dilarang memakai narkoba? Ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu berarti boleh? No, tidak boleh. Tidak boleh narkoba. Karena itu merusak diri kita dan itu tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Itu tegas. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan demikian kita mengartikan firman. Kalau ada secara eksplisit larangan berarti tidak dilakukan. Kalau tidak ada, bukan begitu mengartikan firman. Bukankah firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam dalam diri kamu dan menyertai kau selama-lamanya. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu bukan milikmu, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagimu? Kalau roh, jiwa, tubuh kita ini milik kita, apakah bisa kita berkata suka-suka kita kepada diri kita? Kalau masih ada di antara kita berkata suka-sukaku kepada diriku, emang kenapa? Gak boleh diintervensi orang lain, ada hak asasi manusia. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Dalam konteks kerohanian, spiritualitas, dalam konteks batinnya, kita ini bukan milik kita. Saya baca ayatnya supaya kita terbelalak. Kadang-kala orang Kristen ini begitu pintar membangun argumentasi dari firman Tuhan, tetapi dengan tujuan untuk membenarkan dirinya untuk tidak bertobat, tidak meninggalkan kekurangannya. Mudah-mudahan tidak ada yang bergabung saat ini seperti itu. Kalau ada, mari kita sama-sama bertobat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ada Alkitab berkata 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain berarti merokok juga termasuk di dalamnya. Apapun aktivitas kegiatan kita termasuk di dalamnya. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya, dengan merokok bisakah kita mempermuliakan Tuhan? Bisa? Bacalah di bungkus rokok itu peringatan. Ada di situ jelas tertulis kan, menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin dan lain sebagainya.
Berarti merongrong merusak. Kalau sesuatu yang merusak, apakah kita ini tidak sedang menghina merendahkan Tuhan? Kita bukan milik kita. Kita lihat di sini berikutnya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan baik. Kita ini Bapak Ibu Saudara, tolong memiliki konsep kepemilikan atas diri kita secara benar. Mohon maaf, jangan sampai berpikir aneh-aneh. Saya dulu sebelum bertobat, dulu saya orang yang sangat rusak. Pak Sinyol Lopati, saya ini orang yang sangat rusak. Dulu sebelum mengenal Tuhan dengan baik, kalau sudah Kristen, udah dari bapak dan mama. Tapi nggak ngerti Tuhan. Dulu saya waktu belum menikah, pacar saya 5. Mohon maaf, saya tidak sedang merendahkan perempuan. Tapi saya tidak tahu semua itu dulu. Saya pikir itulah kehebatan. Pacar 5. Saudara kita dari sebelah 3, orang Kristen 2. Itu dulu sebelum saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dulu saya mabuk. Dulu saya perokok berat. Dan yang paling parah, dulu saya itu pemain judi. 1 minggu tidak tidur. Pak Sinyol Lopati 1 minggu tidak tidur. Saya ini dulu orang yang rusak, orang yang diikat, dibelenggu oleh judi. Pacaran yang tidak benar. Sekalipun saya tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas kepada lawan jenis saya waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini mabuk, perokok. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata, dengarkan baik ini. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak mungkin pokok Adam pertama masih mengintervensi pokok Adam yang kedua, yang terakhir, yaitu Yesus. Kalau saudara telah menerima Yesus, maka kita telah meninggalkan dan menanggalkan, melepaskan, mengubur dalam-dalam pola cara ikatan kehidupan kita yang lama. Yang lama tidak boleh intervensi lagi yang baru. Ini prinsip yang perlu kita pegang teguh supaya kita mengalami terobosan, pertumbuhan, pendewasaan yang secara dinamis menjadi serupa seperti Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, saya berani menyampaikan ini bukan karena saya sudah sempurna. No, tidak. Saya masih punya banyak kekurangan, kelemahan. Tapi saya tahu persis bagaimana perbedaan manusia lama dengan manusia baru. Bahkan hal itu digambarkan secara persis melalui pelaksanaan baptisan. Di dalam Roma pasal 6, ayat yang ketiga sampai 4. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya Yesus mati menebus kita dari dosa. Kita dibaptiskan, dilambangkan dengan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus itu, berarti kita telah mati terhadap dosa. Kita bukan lagi hamba budak dosa. Dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bangkit mengalahkan dosa, bangkit mengalahkan maut, bahkan bangkit mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kita bangkit dalam pola cara kehidupan kita yang baru. Jadi yang lama telah dikuburkan, yang baru telah muncul. Jadi jangan lagi yang lama muncul di yang baru, gak bisa. Jangan kita model seperti bangsa Israel. Mereka telah dibebaskan dari Mesir, di padang gurun. Percuma kita ada di sini. Lebih baik teringat dengan buah semangka, buah delima, bawang pre, dan lain sebagainya. Jadi tubuh mereka ada di padang gurun dalam proses menuju tanah Kanaan, tapi hati mereka masih di yang lama, masih di Mesir. Banyak orang Kristen model begini. Dia mengaku sudah mengalami kelahiran baru, sudah dilahirkan dengan air dan roh, sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi pola cara hidupnya masih terikat kepada yang lama.
Ada sesuatu yang salah di sini. Mari kita benahi dan berbenah.